Ariel, putri duyung karya Disney ini pasti udah dikenal banyak orang dong. Karakter buatan Disney ini juga punya cerita yang bagus banget dan menjadi salah satu princess Disney favorit. Tapi, masih ada satu lagi nih yang buat Ariel jadi terkenal, yaitu cerita putri duyung yang udah lama berkembang di masyarakat dunia. Sosok setengah manusia dan setengah ikan ini sudah berabad-abad menjadi cerita di masyarakat dunia. Nah, kira-kira apa sih yang mengawali cerita putri duyung ini? Dan apalagi fakta yang menyelimuti kebenaran dari kisah putri duyung? Daripada penasaran, mending nonton video ini aja deh. Fakta dan info menarik tentang ikan duyung. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena subscribe itu tidak gratis seperti kata orang-orang, tapi gampang seperti yang kamu lakukan sekarang. Pertemuan Columbus dan Putri Duyung. Konon Christopher Columbus adalah penemu benua Amerika. Ah, masa sih? Yang jelas ya, Columbus juga ikut memperbesar isu tentang adanya makhluk setengah manusia dan setengah ikan ini. Ia bahkan pernah mengaku nih, kalau armadanya pernah bertemu langsung dengan kawanan Putri Duyung. Pasti saat itu semua orang percaya ya dengan Columbus. Pertemuan yang diceritakan Columbus ini terjadi sekitar 526 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Januari 1493. Tapi, Columbus kecewa dengan Putri Duyung yang dia temui saat itu. Alih-alih Putri Duyung yang berparas cantik, seperti yang digambarkan oleh para pelukis nih, duyung yang ditemui Columbus malah terlihat gemuk dan tidak cantik sama sekali. Nah, pernyataan Columbus ini yang memulai pencarian fakta tentang bentuk duyung yang sebenarnya. Siren. Yang bakal kita bahas sekarang adalah Siren, makhluk mitologi Yunani yang mengawali cerita putri duyung di masyarakat dunia. Sejak berabad-abad lalu, manusia sudah berani dalam menjelajahi lautan. Para pelaut selalu kembali dengan berbagai cerita menarik untuk orang-orang di kampung halamannya. Mulai dari cerita seru dalam melaut, hingga cerita tentang adanya monster laut. Salah satu monster laut yang paling ditakuti saat itu adalah Siren. Dalam mitologi Yunani, dikisahkan bahwa Siren ini berwujud wanita cantik yang memiliki suara yang merdu. Nah, nyanyian Siren ini digunakan untuk memancing para pelaut pria untuk mendekatinya. Saat Siren ini didekati, barulah wujud aslinya yang setengah manusia setengah ikan itu terlihat. Pada saat itu juga, si pelaut nggak bisa lepas dari jeratan Siren. Makanya, pada masa tersebut, pelaut yang tidak kembali ke kampung halamannya sering disebut-sebut sudah terpikat oleh kecantikan para Siren. Duh, udah jelas nih, kalau Siren ini beneran ada, mending ya cowok-cowok jomblo jangan ikut melaut ya. Duyung asli. Bumi yang memiliki luas lautan hingga 70% memang memiliki hal paling misterius yang ada di bumi ini. Mulai dari mitologi Siren sampai perjumpaan Columbus. Nah, Putri Duyung juga salah satu hal yang ingin diungkapkan oleh semua orang. Penjelajahan lautan pun dilakukan untuk mengungkapkan semua hal tersebut. Akhirnya, perjalanan para pelaut dan ilmuwan sampai pada kesimpulan, yaitu makhluk yang ditemukan Columbus dan cerita tentang Putri Laut berasal dari hewan laut dari bangsa Atar Ordo Sirenia, yang merupakan mamalia herbivora yang hidup di perairan datar maupun laut. Nah, bangsa Sirenia yang paling sering dijumpai adalah manatee si lembu laut dan dugong si sapi laut. Nah, untuk Indonesia sih, duyung lebih dikenal dengan istilah dugong. Ternyata ini ya yang bikin geger berabad-abad lalu. Dugong si sapi laut. Untuk Indonesia sendiri, duyung sering banget didekatkan dengan dugong si sapi laut. Pasti banyak nih yang bertanya-tanya, kok di Indonesia lebih dikenal dengan dugong daripada manatee? Nah, hal ini dikarenakan dugong itu tersebar di sepanjang ujung Indonesia bagian barat, yaitu sampai timur Indonesia di Papua. Makanya tuh, para pelaut Indonesia sering banget ketemu dengan si sapi laut ini. Dugong merupakan salah satu hewan paling besar yang bisa mencapai panjang 3,5 meter dan beratnya 3 ton. Duh, gede banget ya hewan yang satu ini. Mari lindungi dugong. Meski merupakan hewan yang dilindungi, hewan ukuran jumbo yang satu ini justru sedang dihantui kepunahan. Jumlah dugong yang tersebar di perairan Indonesia kurang dari 200 ekor. Makanya, hewan ini masuk dalam 20 spesies prioritas. Sekarang ya, dugong pun sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam
dan ekosistemnya. Ya, meskipun udah dilindungi oleh undang-undang nih, dugong masih mendapat berbagai ancaman. Misalnya, perburuan dan kerusakan habitat. Kayaknya emang gak cukup deh kalau dugong-dugong ini cuma dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat juga harus ikut dong untuk melindungi kehidupan para dugong ini. Setuju kan? Nah, perjalanan cerita Putri Duyung memang sangat panjang. Mulai dari mitologi sampai terungkapnya Putri Duyung yang ternyata dugong atau sapi laut. Dan sekarang sapi laut ini sudah diambang kepunahan. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk melindungi para dugong ini? Ceritain ya di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and bye.